Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, masih bersama dengan Ibu Penny. Pada hari ini kamu akan belajar itu pembelajaran kelas 4, tema 4, subtema 3, muatan IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak ibu, materi kita hari ini yaitu tentang dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sendiri. Akibat eksploitasi hutan yang berlebihan, apa yang akan terjadi? Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen yang berguna bagi kita manusia, hewan dan tumbuhan untuk bernafas. Suhu bumi semakin meningkat atau dikenal dengan global warming. Rawan terjadi bencana alam misalnya banjir dan longsor. Berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Manfaat sumber daya hutan sebagai tempat wisata dan rekreasi, sebagai penghasil oksigen dan udara bersih, sebagai habitat berbagai hewan dan tumbuhan, dan sebagai tempat cadangan air. Jadi, hutan ini banyak sekali manfaatnya bagi manusia dan lingkungan. Kita wajib menjaga kelestarian hutan kita. Bagaimana kalau hutan kita ditebang? Tentu akan memiliki dampak yang buruk. Apa dampaknya anak-anak ibu? Yang pertama yaitu mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan. 4. Menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. 5. Mengurangi keanekaragaman hayati. Cara menjaga kelestarian lingkungan agar hutan tidak rusak yaitu yang pertama, menebang pohon yang sudah tidak produktif. Jadi, pohon yang kamu tanam itu, pohon yang kamu tebang itu pohon yang tidak produktif lagi. 2. Mencegah penebangan hutan secara liar. 3. Memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana. 4. Menerapkan sistem tebang pilih. 5. Melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Selanjutnya, materi kita yaitu tentang pengolahan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas kita di rumah, seperti yang berasal dari plastik, botol minuman, kita bisa olah jadi barang bekas. Barang-barang bekas itu bisa kita olah, jangan kita buang. Bagaimana caranya pengolahan sampah dan barang bekas? Yang pertama yaitu dengan reduce atau mengurangi. Say no to plastic bags. Jadi reduce artinya mengurangi penggunaan sampah. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang seperti kantong plastik, seperti gambar di samping. Yang kedua, reuse atau memakai kembali. Cara mengolah sampah kedua adalah reuse atau memakai kembali. Pilihlah barang-barang yang dapat dipakai kembali dan hindari barang sekali pakai. Contohnya menggunakan botol minum isi ulang. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Cara mengolah sampah ketiga yaitu mendaur ulang. Sebisa mungkin barang yang tidak berguna dapat didaur ulang. Contohnya sederhana, botol bekas atau cairan cuci piring, minuman dijadikan tempat pensil yang kreatif. Selanjutnya, replace atau mengganti. Cara mengolah sampah keempat itu mengganti barang yang hanya sekali pakai dengan barang-barang yang dapat berkali-kali pakai. Mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja yang ramah lingkungan atau go green. Apa itu manfaat mengolah sampah? Agar kita bisa menghemat sumber daya alam plastik olahan dari minyak bumi dan mengurangi polusi atau pencemaran lingkungan. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tugas untuk anak ibu semua yang pertama, tuliskan 5 cara pemanfaatan hutan.
Yang kedua, tuliskan 3 dampak penebangan hutan. Yang ketiga, jelaskan cara pengolahan sampah yang dikenal dengan istilah 4R. Sampai di sini pembelajaran Ibu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.